Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim Firdausi, NIM D 2019-4041. Saya akan membawakan tentang dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah adalah dakwah yang mengajak manusia melalui mengajak manusia kepada jalan Allah melalui nilai-nilai kemanusiaan dan akhlak. Nah, di sini yang pertama saya akan eh, membawakan poin pertama, yaitu seperti nilai-nilai kemanusiaan ZIS, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi di dalam zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini itu terdapat nilai-nilai kemanusiaan. Yang pertama ada zakat. Zakat itu dikeluarkan ketika bulan Ramadan, dan ada infak. Infak juga dikeluarkan untuk kepentingan umat, seperti eh, kepentingan masjid atau organisasi yang berkaitan dengan umat. Terus sedekah. Sedekah ini untuk semuanya. Jadi tidak harus orang Islam. Siapapun bisa kita berikan sedekah. Terus ada lagi wakaf. Wakaf ini adalah memberikan harta kita yang nominalnya itu besar. Seperti wakaf tanah, wakaf yayasan sekolah, wakaf masjid, dan lain-lainnya. Nah, terus di sini juga nilai keduanya adalah tentang akhlak. Nah, akhlak ini adalah eh, yang mana Nabi bawa, yaitu Nabi Muhammad membawa agama Islam itu adalah agama akhlak. Jadi Nabi mencontohkan bahwa Nabi itu adalah orang yang paling mulia akhlaknya dan diajarkan kepada umatnya, yaitu contohnya seperti seorang anak kepada orang tua, yaitu akhlak anak kepada orang tua. Contohnya adalah ketika seorang ayah menyuruh anaknya untuk mengambil handuk, dan ayahnya menyuruh lempar lempar saja handuknya, tetapi anaknya tidak mau melempar, tapi anaknya memberikan handuk itu dengan tangannya tanpa dilempar. Nah, itu adalah sebuah akhlak yang ditunjukkan kepada anaknya, kepada orang tuanya. Walaupun ayahnya sudah bilang suruh lempar, tetapi bila dilempar, memang itu disuruh ayahnya, tetapi secara akhlak, itu anak itu tidak berakhlak. Karena anak itu tidak melemparnya, tetapi anak itu memberinya tanpa dilempar, artinya anak itu sudah berakhlak. Nah, terus ada lagi contoh tentang akhlak kepada Allah, yaitu misalnya sholat. Sholat auratnya laki-laki itu memang di atas pusar dan di bawahnya paha. Nah, tapi ketika kita sholat, kita menggunakan pakaian pendek, misalnya sampai kelihatan dadanya seperti itu. Untuk yang laki-laki, pasti itu tidak memiliki akhlak kepada Allah, karena eh, jika dia menggunakan penutup aurat sampai ke bawah, menggunakan sarung dan menggunakan baju koko, pakai peci, nah maka disitulah kelihatan kalau dia itu adalah orang yang berakhlak kepada Allah. Terus ada lagi akhlak kepada eh, orang tua, yang seperti pernikahan. Laki-laki hukumnya menikah adalah ketika dia itu sedang apa, dia itu tidak boleh, tidak harus ada wali ketika menikah. Jadi ketika dia menikah keluar kota atau keluar negeri tanpa memberitahu orang tuanya, maka anak itu tidak berakhlak. Walaupun dalam syariat itu eh, anak laki-laki itu boleh tanpa wali, tetapi dalam akhlak anak laki-laki itu tidak sopan dan tidak berakhlak karena tidak memberitahu orang tuanya. Terus juga akhlak kepada Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, eh, kita itu harus punya wudhu dan kita harus bacanya eh, jauh dari kaki. Kadang ada juga yang membaca Al-Quran ditaruh di kakinya. Nah, itu tidak punya akhlak kepada Al-Quran. Nah, terus akhlak kepada Nabi Muhammad. Maksudnya akhlak kepada Nabi Muhammad adalah jika memanggil nama Nabi Muhammad, itu yang harus lengkap, Nabi Muhammad. Jangan dipanggil Muhammad, Muhammad, Muhammad gitu.
Karena sekarang orang juga banyak yang namanya Muhammad. Nah, ini Muhammad yang mana? Apa Nabi Muhammad atau Muhammad yang mana? Nah, dan yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, eh, kenapa wanitamu durhaka, laki-lakimu durjana? Eh, ini disebutkan di dalam sebuah dalil. Kuntum khairu ummat uhrijat minnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang artinya adalah sebaik-baiknya umat adalah umatku, yang mana umatku dulu adalah suka menyerukan ke 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 kema'rufan dan melarang kemungkaran. Seperti itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.